Selamat siang rekan-rekan hebat SDN 147. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rohana selaku Kepala SDN 147 dan juga seluruh rekan sejawat yang sudah bersedia hadir dan berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang terdapat pada salah satu modul pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Di sini pada kesempatan kali ini saya di sini bukan berarti saya lebih bisa ataupun lebih hebat dari teman-teman semua, tetapi di sini tujuannya adalah kita belajar bersama, berbagi ilmu, biar kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar bagaimana budaya positif tersebut. Nah, di sini budaya positif sudah bukan hal yang tabu lagi bagi kita, sudah sering sekali kita dengar budaya positif. Apakah rekan-rekan tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Ibu. Apa itu budaya positif? Iya, nilai-nilai kebajikan, budaya yang baik. Nah, di sini budaya positif merupakan nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi pada budaya positif ini nilai-nilai yang terkandung adalah nilai-nilai kebajikan, biasanya nilai-nilai universal, nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang kita harapkan bisa dilakukan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak dan menjadi pribadi yang baik. Seperti yang disebutkan tadi bahwa budaya positif, dari kata positifnya saja kita sudah tahu bahwa itu adalah suatu kebaikan. Itunya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis saja, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan individu tersebut. Nah, di sini berarti sudah jelas bahwa pendidikan itu tidak hanya mengutamakan kecerdasan akademik saja, tapi juga kita memfokuskan pada kepribadian dan pengembangan karakter. Makanya tadi pentingnya juga budaya positif. Apalagi sekarang kita sudah mulai memakai kurikulum merdeka. Di sini konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan juga rohani. Nah, untuk menciptakan budaya positif tersebut, langkah awal yang bisa kita tempuh yaitu dengan merubah paradigma kita, paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership pada tahun 1991 menyatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Paradigma itu kan berarti pandangan, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ada berapa, Bapak Ibu, elemen dari profil pelajar Pancasila? Ada 6.
Ada 6 elemen produk Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, di sini Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan dan upaya kontrol yang dilakukan adalah sebuah ilusi. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol itu yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi seperti yang kita lakukan mungkin kebanyakan guru itu kita memberikan penguatan positif efektif itu kita rasa itu sesuatu yang efektif. Misalnya ada di kesempatan siswa tidak mengerjakan tugas, nah kau nih harusnya melakukan tugas ini, tapi karena kita merasa kita ini guru bisa mengontrol murid kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi berarti kita merasa sebagai orang dewasa bisa mengatur anak. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan teori kontrol antara lain mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak berhak dan tidak bisa untuk mengontrol diri kita. Di sini ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Jika pada stimulus respon realitas atau kebutuhan itu sama, tapi di teori kontrol realitas kebutuhan itu berbeda. Dan berikutnya semua orang melihat hal yang sama, tapi tidak pada teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti kita, setiap manusia itu punya pandangan masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi, jika di stimulus respon kita seperti mengajak atau memaksa orang untuk setuju dengan pendapat kita, pandangan kita, tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita yang ikut memasuki pandangan orang lain, ikut memahami, ikut mempelajari pandangan orang lain. Berikutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda pada teori kontrol. Seperti yang disebutkan tadi bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dia memiliki alternatif. Tidak ada paksaan untuk membujuk atau untuk bisa ikut dengan pandangan kita tadi. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Namun pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, jadi win-win solution. Nah, di sini pada awal tadi kita budaya positif, terus paradigma baru. Nah, untuk menerapkan budaya positif itu berarti kita akan membuat disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung di dalamnya. Di sini apa itu disiplin? Di sini sudah dijelaskan disiplin adalah tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan hukuman. Jadi mana kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk
untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seolah-olah dipaksa kalau disiplin. Menurut Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berarti motivasi internal itu ialah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa yang bisa mengatur diri kita itu ya kembali lagi ke diri kita itu sendiri. Menurut Dian Gosen, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, apa tadi nilai-nilai kebajikan universal? Adakah yang tahu? Saya bertanya. Nah, di sini disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Biasanya kita tahu kalau misalnya anak-anak melanggar itu kita beri hukuman atau ada konsekuensi. Tapi di sini disiplin positif yang bermakna positif, yang mengandung nilai-nilai kebajikan, dia menerapkan disiplin dari dalam diri anak itu tanpa ada hukuman dan hadiah. Jadi dia untuk dirinya sendiri. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Jadi kalau misalnya hukuman dan konsekuensi tadi nanti akan ada dibahas di slide berikutnya, di materi yang berikutnya. Kalau misalnya itu ada hukuman dan konsekuensi juga, kalau itu kan tentang dia bersifat jangka pendek karena dia terikat aturan. Kalau misalnya disiplin positif ini kan kita ingin menumbuhkan karakter yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal tadi, seperti bertanggung jawab, menghormati atau menghargai orang lain. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini seperti yang kita tahu tadi sudah kita sebutkan bahwa nilai kebajikan pada elemen profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Nah, di sini juga ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran. Yang keempat hormat dan santun. Yang kelima dermawan, suka menolong. Yang keenam percaya diri. Yang ketujuh kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan baik dan rendah hati.
Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, jadi ini adalah 9 pilar karakter yang mungkin harus ada di dalam penerapan budaya positif itu juga. Ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Di sini teori motivasi, menurut Diana Gosen mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dia menyimpulkan ada 3 teori motivasi. Yang pertama, menghindarkan ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi motivasinya dari diri dia sendiri, berarti intrinsik. Nah, yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Jadi, apa yang akan terjadi kalau dia melakukan tindakan tersebut? Atau misalnya kalau saya tidak berangkat sekolah hari ini, apa yang akan terjadi? Nah, kalau misalnya yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini bisa kita kaitkan dengan siswa. Misalnya kalau di kelas, kalau saya mengerjakan tugas, saya dapat apa? Ya kan? Saya dapat nilai. Nah, tapi yang ketiga ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi berarti dia atas kemauannya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi biasanya seperti kita di kelas itu sudah kita sepakati. Jadi siswa jika sudah melakukan itu, dia sudah tahu sebenarnya konsekuensinya apa. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, di dalam kelas itu kan kita sudah mempunyai kesepakatan bahwa kalau dia tidak mengerjakan tugas, berarti dia harus mengerjakan tugas itu sampai selesai. Berarti kalau misalnya di waktu istirahat, dia tidak akan istirahat sampai tugas tersebut selesai. Itu konsekuensi. Karena di awal dia sudah tahu bahwa jika dia tidak melakukan, dia akan mendapatkan ini. Nah, yang berikutnya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi langsung saja. Kalau misalnya tidak tertulis, tidak pernah disepakati, jadi tiba-tiba saja. Seperti misalnya ketika anak tidak mengerjakan tugas, biasanya kita kan sudah ada rata-rata guru ketika belum tahu restitusi kan dia sudah tahu konsekuensi kan, sudah ada bahwa kalau dia tidak mengerjakan tugas, entah dia menulis 2 kali atau 3 kali. Nah, tapi kalau misalnya hukuman, berarti dia tidak tahu. Kalau tidak bikin tugas, keluar. Dia kan hanya guru yang tahu itu. Jadi langsung tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, bersifat satu arah seperti yang disebutkan tadi. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sedangkan kalau konsekuensi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran seperti atau seragam. Nah, itu sudah diatur dan mereka sudah tahu konsekuensinya jika tidak menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Nah, berikutnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau sejauh ini menurut saya kalau di sekolah kita kan hukuman fisik itu sudah tidak ada ya. Paling psikis lah, kata-kata. Ini ngampun nak, udah buat tugas, malesnya, kan seperti itu ya. Karena guru juga manusia, jadi
Ya walaupun sudah tahu ada ini masih saja kalau fisik karena sekarang sudah banyak orang tua yang tidak terima kalau anaknya hidup, jadi semua guru mungkin sudah mengantisipasi itu. Nah berikutnya pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, ini sudah seperti yang tadi sudah dijelaskan tadi. Berikutnya kalau tadi hukuman, konsekuensi, sekarang kita memasuki materi restitusi. Nah mungkin inilah sebenarnya kalau sekarang mungkin belum banyak yang tahu. Mudah-mudahan setelah ini, setelah masuk ke materi restitusi ini, kita sebagai guru bisa menerapkan. Walaupun katanya kalau kita menerapkan restitusi ini agak dramatis. Bertanya sama murid, kenapa kamu melakukannya nak? Mengonfirmasi dulu seperti yang di sini. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi itu, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi? Di sini sudah dijelaskan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini kan ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah stabil identitasnya, barulah kita masuk validasi tindakan yang salah. Baru kita menanyakan, kamu tahu tidak apa yang sudah kamu lakukan? Terus kamu tahu tidak yang kamu lakukan itu salah? Kalau dia sudah melakukan validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Terus kira-kira apa solusinya? Jadi kita di sini mengajak siswa untuk mencari solusi. Jadi dia yang berpikir dan kita yang mendengarkan solusi dan mungkin juga menyetujuinya nanti. Nah, berikutnya di sini dihukum oleh penghargaan. Menurut Alkifon, Punish by Reward pada tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret pada tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman seseorang. Nah, di sini mungkin maksudnya memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman seseorang. Jadi kalau misalnya kalau hukuman tadi kita sudah tahu ya, kalau misalnya penghargaan itu misalnya kita memberikan hadiah, itu juga ternyata bisa dibuat sebagai sebuah hukuman karena itu menjadikan motivasi mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka ingin mengejar hadiah tersebut. Dan untuk siswa yang tidak mendapatkan hadiah tersebut bisa menimbulkan perasaan iri. Oh, aku udah pernah dapat hadiah. Bukannya dia pengen, oh aku juga nak belajar dia dapat hadiah, bukan. Tapi karena dia tidak pernah mendapatkan hadiah itu, dia jadi iri, itulah juga itu nilai-nilai kebajikannya tidak muncul. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan menjadi tidak efektif, penghargaan merusak hubungan yang seperti tadi, karena dia iri sama temannya, jadi malah musuhan.
Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Karena dia tadi termotivasinya untuk hadiah, bukan agar dia pintar ataupun dia bisa. Terus penghargaan menghukum motivasi dan dalam diri. Nah, ini keyakinan kelas. Mungkin yang kita tahu selama ini kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu. Di kelas masing-masing di awal pembelajaran mungkin kita sudah sering melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas. Tapi di sini kita mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa membantu jawab? Kenapa kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas? Apa ya? Mengapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas ya? Dari situ kan? Nah, meyakini dari hati. Apa lagi? Itu kan perbedaannya keyakinan dan kesepakatan. Nah, keyakinan berarti dari dalam dirinya, ya. Kalau kesepakatan, di sini coba kita lihat, di sini ada dua gambar. Nah, yang satu gambar apa Bapak Ibu? Nah, gambar Lili boncengan sama Bapak. Nah, yang satunya Busman. Nah, yang pertama ini mereka mengendarai sepeda motor. Nah, dalam mengendarai sepeda motor ini mereka menggunakan helm. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu pakai motor, mengendarai motor dari rumah ke sekolah, pakai helm, itu tujuannya apa? Kenapa Ibu memakai helm? Melindungi. Nah, agar ada polisi. Jadi ditilang polisi. Jadi inilah bedanya kalau misalnya kita keyakinan, berarti kita yakin bahwa pakai helm itu demi keselamatan kita, bukan karena ada polisi. Berarti kalau karena ada polisi, tidak pakai polisi, tidak apa-apa, ada pakai helm, tidak memikirkan dirinya sendiri, berarti kan? Nah, begitu juga dengan yang di sana, memakai masker. Sekarang lagi di belakang lagi, bukan hanya karena COVID, tapi kita juga sedang ada kabut asap. Digalakkan juga memakai masker. Kenapa kita menggunakan masker? Ya, sama. Untuk kesehatan, biar terhindar dari ispa. Nah, disinilah. Di sini dari gambar tadi kita bisa melihat nilai-nilai yang ada di situ tadi, nilai keselamatan dan nilai kesehatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita juga merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang bersihap pada murid di sekolah. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di kelas. Keyakinan murid akan suatu nilai inilah yang digunakan untuk mengontrol mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka. Jadi di sini pembentukan keyakinan kelas. Di sini sudah dijelaskan pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi sebelum disetujui keyakinan kelas itu, jadi setiap warga dalam kelas itu, setiap anggota kelas berhak memberikan pendapatnya bahwa mereka mau membuat aturan apa di dalam kelas itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi berarti dia ini bersifat fleksibel. Jika dirasa kurang tepat, bisa kita perbaiki. Makanya perlu ditinjau keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Nah ini kemarin sudah merupakan contoh langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita pertama-tama memberikan pengarahan dulu kepada anak-anak. Kita menyiapkan dulu alat dan bahannya, kertas pano ataupun karton, juga sticky note. Jadi tadi katanya setiap warga di dalam kelas itu, setiap anggota kelas berhak memberikan pendapat. Jadi kita meminta setiap anak untuk mencurahkan pendapat mereka, menuliskan pendapat mereka, bahwa mereka ingin ada keyakinan kelas apa, ada nilai-nilai universal apa, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin diterapkan di dalam kelas. Nanti setelah itu setelah mereka mencurahkan pendapat mereka, anak-anak akan diminta untuk menempelkan di kertas pano ataupun kertas karton yang sudah kita tempelkan di papan tulis. Di sini anak-anak sedang menuliskan curah pendapat mereka tentang aturan apa atau keyakinan apa yang ingin mereka buat di dalam kelas. Nah, kemudian mereka akan menempelkan ke depan. Jadi di sini setiap anak memiliki kesempatan yang sama. Nah, di sini berikutnya setelah semua anggota kelas menempelkan, kita akan mengelompokkan terlebih dahulu bahwa kalau misalnya seperti tidak datang terlambat, datang tepat waktu, kan itu sama saja. Jadi dikelompokkan dulu menjadi beberapa, dibentuklah dia satu keyakinan yang mencakup semua itu. Setelah itu baru keyakinan yang anak-anak tulis tadi kita ubah nanti menjadi kalimat positif. Jika sudah kita ubah menjadi kalimat positif seperti tadi tidak datang terlambat, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Tidak membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan kelas ataupun menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ataupun misalnya ada keyakinan ya, ataupun ini ada contohnya juga, misalnya lagi tidak mengobrol di dalam kelas, berarti kan dia di situ nilai kebajikannya berarti dia harus menghargai. Berarti menghargai orang lain. Nah, di sini contoh keyakinan kelas, hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti dia menghargai orang lain, menghormati orang lain dan menghargai barang milik orang lain. Berarti dia tidak boleh mengambil barang orang lain, seperti pulpen ataupun buku. Nah di sini bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Di sini juga ada kebutuhan dasar manusia.
Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia: survival, belonging, fun, freedom, dan power. Nah, 5 kebutuhan dasar itu, dia kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan juga penguasaan. Jadi 5 ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ini akan dijelaskan. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Jadi untuk dia bertahan hidup, dia membutuhkan makan, membutuhkan tempat tinggal, dan membutuhkan juga fasilitas kesehatan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, jadi tidak merasa terancam. Berikutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi rasa diterima. Kita ini kalau misalnya butuh kita berkelompok, satu yang terkucilkan berarti kan dia kebutuhan rasa diterimanya itu tidak terpenuhi. Berikutnya kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencari sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi di sini dia penguasaan itu berarti dia butuh pengakuan. Jadi apa yang dilakukannya itu dia butuh pengakuan, sehingga kebutuhan dasarnya penguasaan itu bisa terpenuhi. Kadang misalnya seperti anak, kadang dia mendapatkan tugas, terus dia menang, dia mendapatkan nilai besar, sedangkan temannya nilainya kecil. Karena dia ingin diakui tadi, dia mengejeklah temannya satunya. Kau dapat nilai berapa? Bisa aku dapat 9 atau aku dapat 100. Jadi dia ingin diakui bahwa dia lebih pintar dari temannya tadi kan. Jadi itu salah satu kebutuhan dasar kita, yaitu penguasaan. Nah berikutnya yaitu kebutuhan manusia kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, yang senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini kadang kalau misalnya kita sedang belajar di kelas, ada anak-anak kan yang dia menginginkan pilihan. Kalau misalnya kita sedang belajar, Bu, kayaknya lemah belajar di luar baik, Bu. Itu kan berarti dia inginkan sesuatu yang baru kan, kebebasan. Kayaknya seru lah, Bu, kalau misalnya kita lagi main game ini. Berarti dia sudah pengen nyoba sesuatu yang baru. Berikutnya kebutuhan manusia kesenangan. Di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Misalkan ada anak-anak kita ini yang kecerdasannya itu di bidang seni, di bidang olahraga. Jadi ketika ada pelajaran tersebut, bisa di kesenian, kalau temannya yang lain banyak mainnya, dia akan fokus. Oh, aku senangnya gambar. Jadi dia akan fokus menggambar ataupun mewarnai.
Sekarang waktunya kuis. Bawa handphone semua kan? Ini waktunya kuis. Tentukan. Akan saya kirimkan ke grup. Silakan Bapak Ibu untuk join. Baca. Sinyal nak baca. Baca. Ada dua orang yang join. Jawab pertanyaan dari materi tadi. Dua orang baru masuk. Bisa. Bisa. Baru 3 orang. Sudah ini semua ada. Baru 3 orang yang join. Yang minim kuota mungkin diisi kuota ya. Sudah baru 4 orang. Iya, terekam. Iya. Terekam. Udah, kita mulai ya berarti. Baru 5 orang tadi. Bu Detri mau join? Tidak. Ya rame. Klik like. Nah, udah kita mulai ya. Start ya. 1, 2. Mana kalau ini? Mulai ya. Aduh, waktu. Nih,
Sinyal berarti. Kalau ada dong. Ya, itulah. Ini ada waktunya, setiap soal itu waktunya 1 menit. Ini kamu sih. Aku masih dapat pisang ya balik.
ya Allah tadi tuh. Masuk loh. Berarti aku tadi pas ada waktu Orang ini siapa? Sudah. Nah, ini tadi nilai tertingginya Angela. Angela ini siapa? Angela. Materi tadi sudah ya, berarti kan di sini melalui ini secara tidak langsung sudah memahami materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Sudah ya? Oke, sudah semua. Kita jadi pemenang pertamanya Angela, yang kedua Dona Doni, dan yang ketiga Raka Dewi. Dapat bisa ngambek. Nah, tadi kita sudah melakukan ini review lah ya tentang materi tadi. Sekarang kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya tentang 5 posisi kontrol guru. Di sini kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol. Di sini kira-kira Bapak Ibu sudah pada posisi yang mana? Jadi di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu ada satu, yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai yang ketiga itu sebagai teman dulu sebenarnya. Terus habis itu manajer dan pemantau. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini sudah berada pada posisi yang mana? Kalau penghukum, biar kita tahu kita berada pada posisi apa, kita akan lihat di sini. Nah, di sini yang pertama yaitu posisi penghukum. Seperti apa posisi penghukum? Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, berkaca pinggang, dan jari tunjuk menunjuk menghardik.
Kira-kira ada nggak guru kita seperti itu? Nah, malu semua ya. Nah, hasilnya kemungkinan kalau kita merasakan diri kita sebagai seorang pembohong, mungkin murid kita akan marah dan dendam, bersifat agresif, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Di sini, nah ini ada video kalau kita sebagai guru berada pada posisi penghukum. Nah, ini tadi posisi kita jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Tadi sebelumnya kan sudah kita bahas bahwa penghukum itu tidak ada kesepakatan dengan murid kan. Jadi sebelah pihak satu arah. Seperti yang di video tadi, si Naren ini datang terlambat, gurunya tadi ciri-cirinya mata melotot, suara tinggi. Terus dia tadi bilang, sana lari kamu. Terus si Naren kan bertanya, kenapa aku harus lari bu? Nanti di situ kan dia tidak tahu. Berarti itu bukan merupakan suatu kesepakatan atau keyakinan konsekuensi yang harus dilaksanakan apabila terlambat kan? Jika ini kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah berikutnya, jika kita meletakkan posisi diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ciri-cirinya nada suara akan memelas, lebih halus, bahasa tubuhnya juga merasa padana, lesu, dan kata-kata tetap menyalahkan murid. Nah, hasilnya yaitu murid akan merasa bersalah karena mendengar gurunya tadi ngomong lembut, berdayu-dayu, ya Allah nak, mau tidak kasihan, apa sama ibu. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibunya atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, sehingga dia menjadi rendah diri. Nah, ini merupakan contoh posisi pembuat rasa bersalah. Ini masih sinarin tadi ya. Tadi pada posisi penghukum, berikutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Nah di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah,
atau rendah diri. Nah, di sini ciri-cirinya suaranya akan lebih memelas, akan mendayu-dayu, akan lebih lembut. Tapi kata-kata tersebut walaupun lembut dia tetap menyalahkan muridnya. Jadi tetap menimbulkan rasa bersalah pada murid dan membuat si siswa tadi, si murid tadi merasa rendah diri. Nah, berikut videonya masih tentang sinaren tadi, tapi dengan posisi kontrol gurunya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini kan sudah jelas gurunya itu bicaranya lembut, tapi tetap meletakkan kesalahan pada sinaren tadi. Kamu gak kasihan sama ibu. Kalau ibu dimarahin kepala sekolah bagaimana? Jadi kan tetap letak kesalahan itu pada siswanya, pada sinaren tadi. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa sinaren ini sangat merasa bersalah terhadap gurunya karena tindakannya tadi bisa membuat gurunya kena marah atau kena tegur oleh kepala sekolahnya. Hal ini bisa menimbulkan rasa rendah diri pada siswa. Berikutnya yaitu posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, berarti ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid tadi. Ciri-cirinya ada suaranya ramah, lebih akrab, bersahabat selayaknya teman. Bahasa tubuhnya dia berapkan pada murid, mata dan senyumnya senyum jenaka, senyum yang bersahabat. Hasilnya murid akan merasa senang dan aktif dan akrab dengan gurunya. Termasuk dampak yang positif hanya saja ada sisi negatifnya, murid menjadi tidak mandiri. Jadi dia tergantung sama gurunya tersebut. Ini ada videonya, letak posisi kontrol guru sebagai seorang teman, masih dengan sinaren yang suka terlambat. Di sini bisa kita lihat tidak ada kegugupan dari muridnya karena dia merasa gurunya itu sebagai teman, lebih bersahabat untuk menegur dia. Jadi muridnya di sini tidak ada kata menyalahkan lagi, sehingga tidak akan muncul rasa rendah diri pada siswanya tadi. Berikutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Nah, di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ciri-cirinya, dia ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi dia di sini tidak
dengan suara yang nada suara yang tinggi, mata melotot, atau juga tidak ada tampang jenaka seperti yang tadi pada posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Nah, di sini dia lebih formal karena dia memisahkan posisi pribadi dengan murid tadi. Di sini hasilnya murid mungkin akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi dia juga tidak sepenuhnya mandiri. Berikut videonya, salah contoh posisi pemantau masih dengan Aren. Nah, di sini kita sebagai pemantau dia sudah memberitahukan bahwa konsekuensi dia terlambat itu mempunyai konsekuensi. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, mengerjakan tugas tambahan seperti ketinggalan ya. Baik Bu. Nah, di sini dia sudah paham akan konsekuensinya bahwa jika dia terlambat, misalnya dia terlambat 20 menit, berarti waktu istirahatnya 20 menit akan digunakan untuk dia belajar, mengerjakan tugas. Nah, berikutnya yaitu di sini posisi sebagai seorang manajer. Di sini jika kita meletakkan posisi diri kita sebagai seorang manajer, maka posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ciri-cirinya suara netral, tidak emosional, terciptanya identitas positif, guru mengajukan pertanyaan yang bermakna. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi di sini murid melakukan kesalahan, tapi dia bisa memberikan solusi, memikirkan solusi atas tindakannya sendiri. Hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah dan murid berusaha untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari. Berikut merupakan video, salah satu contoh video tentang posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Kemarin Jadi Bu, Selamat pagi Naren. saya terlambat. Enggak kenal. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah. Keyakinan sekolah yang mana yang diperhatikan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya mengikuti. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? kira-kira seperti itu tidak kita ya? Saya Kak Emma. Saya Kak Emma. Ada ibu saya. Ada memang lebih dramatis kalau misalnya segitiga restitusi. Nah, itulah tadi
eh, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada tadi sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira kita ada di posisi mana ya? Kadang-kadang gitu. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang juga pasti bisa Ya. jadi teman. Bisa jadi teman. Jadi kita meletakkan posisinya sesuai situasi. Iya. Di sini tadi, namun pada teorinya ada baiknya kita menerapkan diri kita sebagai seorang manajer. Pada video Nare tadi yang datang terlambat tadi, gurunya sudah meletakkan posisi kontrol gurunya sebagai seorang manajer pada video kelima tadi. Nah, dia juga menyelesaikan masalah yang dihadapi si Naren tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi dia menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah. Dia menanyakan, kamu tahu apa kesalahanmu? Si Naren kan menjawab dia sudah terlambat, sudah 20 menit dia terlambat. Nah, di sini juga dia menanyakan gurunya, nilai atau keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar. Tadi dia tidak menghargai dirinya sendiri dan orang lain, berarti dia melanggar nilai keyakinan kelas, saling menghargai. Gurunya juga menanyakan keyakinan. Jadi bagaimana solusinya kalau kamu ingin memperbaikinya? Terus kira-kira siapa yang bisa bangunin kamu kalau tidur biar kamu tidak terlambat? Di situ kan gurunya sudah menerapkan tiga tahapan dari segitiga restitusi ini. Nah, ini sudah 3 tahapan ini tadi. Menanyakan keyakinan. Nah, sekian ini akhir materinya tentang segitiga restitusi. Tadi juga ada posisi kontrol guru, ada paradigma perubahan. Nah, itu tadi kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua sudah bersedia berpartisipasi, dan terima kasih juga kepada Ibu juga bersedia hadir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini diambil sisi positifnya, bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita. Bisa kita sama-sama saling sharing bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan di sekolah, menerapkan disiplin positif. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.